Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas A angkatan 2019 yang beranggotakan Kevin Tedeus, Jeremy Cahyadi, Faradia, Nayo Taman Syaukila, Shaina Zahra, dan saya Dava Rehan. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai implikasi rencana integrasi mata uang ASEAN dan dampaknya kepada politik regional. Presentasi ini kami lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah politik global. Memasuki pembahasan pertama adalah latar belakang integrasi mata uang yang akan dipaparkan oleh Shaina. Oke, jadi pada era perekonomian terbuka, suatu negara akan cenderung memiliki keterkaitan yang lebih tinggi dengan negara lain. Keterkaitan ini tentunya membawa keuntungan sekaligus resiko, salah satunya yaitu krisis ekonomi. Krisis finansial Asia ini pernah terjadi sebelumnya pada tahun 1968. Krisis yang terjadi merupakan krisis nilai tukar di Thailand, sehingga menimbulkan contagion effect di seluruh ASEAN. Peristiwa ini mendorong ASEAN dalam menginisiasikan mata uang tunggal yang mengacu pada visi ASEAN 2020. Pembentukan mata uang tunggal ini diharapkan dapat memudahkan transaksi dan stabilisasi sistem keuangan di ASEAN. Contoh negara yang berpengalaman dalam membentuk mata uang tunggal itu Uni Eropa. Mereka kan membentuk euro. Perkembangan euro ini terlihat bertahan dengan baik karena pertama, mereka menduduki peringkat mata uang nomor 2 di dunia, dan yang kedua, mereka menjadi pilihan alternatif ketika mata uang dolar dalam keadaan tidak stabil. Keberhasilan ini tentunya menjadikan motivasi bagi negara-negara kerjasama di wilayah kawasan lain dalam upaya pembentukan mata uang tunggal kawasan khususnya di wilayah ASEAN. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Farah. Oke, melanjutkan pemaparan Shaina sebelumnya, kenapa sih kita ingin menyatukan mata uang secara umum? Yang pertama, integrasi mata uang yang berhasil akan mencerminkan adanya kekuatan ekonomi global, seperti yang telah dibicarakan oleh Shaina sebelumnya, di mana euro sebagai salah satu bentuk integrasi mata uang telah menjadi alternatif ketika dolar Amerika sedang mengalami permasalahan. Lalu, hal ini juga akan memperkuat kerjasama ekonomi intraregional yang akan mendatangkan banyak keuntungan bagi negara yang terlibat. Yang kedua, hal ini akan mempermudah perdagangan intraregional dengan dihapuskannya biaya pertukaran mata uang. Hal ini akan meningkatkan daya beli masyarakat dan memudahkan perdagangan pemerintah antar regional. Lalu yang ketiga, mendorong sisi kompetitif negara yang terlibat dalam currency union pada level global. Tentunya, setiap negara yang terlibat dalam integrasi mata uang ini tidak ingin menjadi beban untuk satu sama lainnya. Maka dari itu, setiap negara harus mendorong upayanya agar mata uang mereka tetap stabil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nayo. Baik, menganalisis pembentukan monetary union ini apakah mungkin atau tidak, tentu tidak terlepas dari agenda negara-negara di dalamnya yang seandainya diperkirakan tidak bermanfaat, maka tentunya tidak akan dilakukan begitu saja. Dengan tujuan utama untuk memperlancar perdagangan lintas negara yang mendukung perolehan devisa negara dan minimalisir tarif semaksimal mungkin, apa sajakah pertimbangannya? Dan ternyata ASEAN Economic Bulletin 2003 melakukan penelitian dan mengungkap adanya 3 proses yang menentukan pertimbangan monetary union bagi negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah pertimbangan berdasarkan perbedaan pendapatan. Karena perbedaan pendapatan dianggap sangat berpengaruh, karena semakin senjang negaranya, maka semakin rentan negara tersebut mengalami instabilitas ekonomi dan politik. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa dari total 10 negara ASEAN, ternyata terdapat kesenjangan pendapatan yang bukan hanya besar namun sangat tinggi, akan menyebabkan prosesnya tidak begitu halus bagi negara-negara ASEAN. Yang kedua adalah pertimbangan tujuan yang dilihat berdasarkan sigma konvergensi, digunakan untuk melihat bagaimana negara-negara ASEAN mampu menyatukan atau mengkonvergensikan perekonomian mereka melihat dari banyak faktor, diantaranya adalah GDP. Hasil menunjukkan terdapat tren peningkatan konvergensi bagi 5 negara besar ASEAN, Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, dan Singapura dari tahun 1960 hingga tahun 2000, akan tetapi ketika dianalisis kembali dengan membagi negara berdasarkan 3 level GDP, dari rendah ke tinggi, ternyata sigma konvergensinya bersifat negatif, mengkalkulasikan level pendapatan, interest, population growth, dan human capital. Justru divergensinya yang berkorelasi positif dan gap diperkirakan lebih berpotensi untuk membesar. Tentunya peningkatan aspek penunjang pembangunan dalam hal ini pendidikan, human capital, investasi, dan sebagainya akan sangat diperlukan untuk kedepannya. Berdasarkan durasi penetapan benchmark GDP merupakan bentuk pertimbangan yang terakhir, di mana butuh berapa lamakah negara-negara di ASEAN untuk dapat menyamaratakan perekonomian mereka agar yang miskin mampu mengejar standar rataan ASEAN yang diciptakan oleh negara-negara kaya. Penelitian yang berfokus pada seberapa lama kecepatan negara Thailand, Vietnam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, dan Filipina
ternyata membutuhkan waktu 81 tahun untuk mencapai rata-rata ASEAN. Kalau Kamboja ini kita kesampingkan dari data, maka butuh waktu rata-rata yang lebih cepat, yakni 56 tahun berdasarkan penelitian di tahun 2000, maaf. Tentunya 3 step ini hanya standar penelitian bagi negara ASEAN dari data yang dikumpulkan sebelum tahun 2000. Apakah di abad ke-21 ini potensi semakin meningkat? Tentunya akan kembali pada seberapa serius negara-negara ASEAN itu sendiri. Berikutnya akan dijelaskan oleh Jeremy. Pada dasarnya tujuan negara-negara ASEAN sendiri tidaklah berbeda dengan negara ASEAN, di mana dititik beratkan pada dua asumsi, yaitu asumsi keberhasilan mata uang ASEAN dan asumsi kegagalan mata uang ASEAN. Dalam asumsi berhasil mata uang ASEAN, kemungkinan besar negara non-ASEAN akan menitik beratkan pada bagian investasi, di mana pada dasarnya jika mata uang ASEAN berhasil, maka ekonomi dalam kawasan ASEAN sendiri pun ASEAN akan mengalami peningkatan dan akan menarik bagi investor untuk menitipkan kapitalnya. Namun jika asumsinya adalah gagal, apa yang akan terjadi? Kemungkinan besar negara-negara non-ASEAN akan mencegah hal ini terjadi dengan memberi dorongan kepada ASEAN mungkin untuk mengundur atau lebih tepatnya tidak terburu-buru untuk mengadopsi mata uang. Karena jika dilakukan terburu-buru dan tanpa perencanaan yang baik, maka bisa ada kemungkinan menjadi seperti krisis euro yang dapat menstabilkan ekonomi di kawasan ASEAN. Berikutnya akan lebih dijelaskan oleh Kevin Thaddeus. Terima kasih. Terima kasih Jeremy. Selain tujuan negara, hambatan-hambatan juga menjadi konsiderasi negara-negara dalam mengejar common currency. Menurut Srinivasa Madhur yang menulis artikel pada 2002, terdapat 4 hambatan terhadap common currency. Yang pertama, adanya perkembangan ekonomi yang tidak setara di ASEAN. Kesenjangan ekonomi antara negara-negara di ASEAN terlalu berbeda. Jika dibandingkan, Singapura dan Myanmar memiliki perbedaan pendapatan per kapita sebesar 300%, di mana nantinya akan ada masalah di relative prices dari consumer good di negara-negara yang lebih miskin, dan untuk negara-negara yang lebih kaya, mereka akan kehilangan value uang mereka yang tadinya tinggi menjadi lebih rendah. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa ada lemahnya sektor keuangan di berbagai negara ASEAN. Banyak negara yang masih memiliki sektor keuangan yang lemah dan secara besar terdependensi dengan mata uang asing. Jika ada permasalahan di sektor keuangan, akan terjadi exchange rate crisis dan dapat berdampak buruk secara kolektif jika common currency sudah di-establish. Yang ketiga, adanya institusi regional yang tidak mapan. Berkaca dari Uni Eropa, tidak seperti Uni Eropa yang memiliki European Council, European Commission, dan European Central Bank yang dapat mengatur resource bersama-sama secara regional, ASEAN tidak memiliki institusi-institusi tersebut dan rentan terhadap ancaman. Yang keempat, terdapat kurangnya kondisi politik untuk kooperasi dan common currency. ASEAN tidak memiliki integrasi politik yang baik. Setiap negara memiliki afiliasi dan stans yang seringkali berbeda-beda. Bahkan, dalam memutuskan kebijakan-kebijakan regional, masih seringkali ada pertikaian yang kemudian menyebabkan gagalnya sebuah resolusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rehan. Oke, untuk menutup presentasi ini, kami telah memprediksi beberapa dampak pada politik regional ASEAN yang akan terjadi jika kebijakan common currency benar-benar dilaksanakan. Dampak pertama yang kami prediksi adalah akan timbul ketegangan antar negara anggota, terutama jika ada yang merasa dirugikan dengan kebijakan common currency ini. Tidak dipungkiri bahwa dalam suatu kerjasama akan timbul ketegangan antar anggota dikarenakan perbedaan kepentingan. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN sendiri sebenarnya sudah memiliki ketegangan satu sama lain, sehingga kebijakan common currency ini bisa menambah ketegangan lainnya. Bagaimana suatu negara anggota dapat merasa dirugikan? Contohnya ketika nilai tukar mata uang mereka yang tinggi harus disamaratakan dengan nilai tukar mata uang yang lemah. Dampak kedua yang kami prediksi adalah pada ASEAN ini kan sebelumnya hanya berfokus pada kerjasama ekonomi dan sosial budaya saja. Namun jika kebijakan common currency ini diterapkan, maka akan menambah fungsi ASEAN sebagai institusi yang berperan untuk mengatur keuangan negara-negara anggotanya. Terakhir adalah meningkatnya intensitas kerjasama antar negara anggota baik secara politik dan juga ekonomi. Hal ini karena mereka akan terikat dalam kebijakan common currency, otomatis mempermudah perdagangan karena exchange rate tidak mudah mengalami fluktuasi, dan kemudahan ini akan mendorong lebih banyak kerjasama ekonomi di masa depan. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam presentasi ini. Sekian dari presentasi kami mengenai implikasi rencana integrasi mata uang ASEAN dan dampaknya pada politik regional. Jika ada salah kata dan juga kekurangan, kami ucapkan maaf yang besar-besarnya dan terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih.